Selamat datang kembali para novelers di channel Bacain Novel. Kali ini Mimin akan lanjutin kembali bacain alur cerita novel, Fernando Menantu Kaya Raya, sambungan dari video sebelumnya. Tapi sebelum itu, jangan lupa bagi yang belum subscribe tolong di-subscribe, agar Mimin makin semangat upload alur cerita novelnya. Dan jangan lupa juga, aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Selamat menikmati alur ceritanya. Bab 303. Fernando menatap Sarah, kemudian menatap Tazudin. Aku ingat saat Hadi pindah rumah, kamu bilang tidak akan datang ke vilaku, kenapa kamu datang lagi? Tazudin menatap Fernando. Kamu baru saja mendengar apa yang dikatakan Sarah, Hadi menjual vilanya, aku tidak punya tempat tinggal. Apakah kamu ingin orang tuamu tinggal di jalanan? Kamu bisa pergi ke tempat Hadi tinggal atau kembali ke kampung halamanmu. Fernando berkata dengan serius. Hadi dan istrinya sekarang menyewa rumah. Mengenai kampung halaman, Om Ibrahim tinggal di sana, bagaimana bisa aku juga tinggal di sana? Singkatnya, aku tidak punya tempat tinggal. Ekspresi wajah Tazudin berubah, dia berkata tanpa malu. Haha, menurutku, kamu pasti tidak bisa mengatakannya. Fernando mencibir dengan tatapan mengejek. Selama ini kamu tinggal di villa Gunung Idaman Awan dan terbiasa dengan kehidupan yang baik, bagaimana bisa kamu kembali ke kampung halaman? Ada 4 hingga 5 kamar kosong di kampung halamanmu, aku tidak percaya kamu tidak bisa hidup jika kembali ke sana. Dalam hatimu pasti berpikir, jika kamu kembali ke kampung halaman dan berita itu terdengar di telinga para kerabat, kamu akan kehilangan reputasi dan kamu akan ditertawakan oleh mereka, benar bukan? Dengan mengatakan tidak punya tempat tinggal, aku rasa kamu takut kehilangan muka. Fernando, aku orang tuamu, beraninya kamu berbicara seperti itu denganku. Mata Tazudin terbelalak. Apakah kamu ingin melihatku tidur di jalan? Jika kamu tidur di jalan, aku akan sangat senang. Fernando memutar bola matanya. 2 hari yang lalu kamu menyuruhku berlutut dan meminta maaf padamu, sekarang dengan tidak tahu malu, kamu tinggal di rumahku. Tazudin, kamu berubah sangat cepat. Brak, Tazudin memukul meja dan segera berdiri dengan marah, saking marahnya kepalanya sampai hampir meledak, matanya memancarkan kemarahan. Fernando, kamu benar-benar tidak punya sopan santun dengan berkata seperti itu kepadaku. Aku telah melakukan banyak hal yang tidak sopan padamu, Fernando mencibir. Villa ini adalah milikku, kamu tidak diterima di sini, jadi tolong keluar dan jangan tinggal di sini. Kamu, Tazudin menggertakkan giginya, matanya memerah memancarkan kemarahan. Malam ini, kamu benar-benar ingin memaksaku tidur di jalan. Aku tidak pernah memaksamu, kamu sendiri yang meminta semua ini. Fernando berkata, masih tidak pergi juga, jangan merusak pemandangan di vilaku. Sial, Tazudin menghentakkan kakinya dengan marah. Menantunya tinggal di villa, dan dia memaksa orang tuanya tidur di jalan. Fernando, kamu sangat berengsek. Sarah, apakah ini suamimu? Buka matamu, bagaimana bisa kamu melihat ayah yang membesarkanmu ini tidur di jalan malam-malam begini? Wajah Tazudin sedikit memelas saat melihat Sarah. Di satu sisi ada ayahnya, di sisi lain ada suaminya, semuanya adalah orang-orang terdekatnya, Sarah terhimpit di antara keduanya, dia merasa sangat kesulitan. Istriku, Tazudin tinggal di sini atau tidak, semua tergantung pada keputusanmu. Fernando berkata dengan lembut. Sayang, Sarah menggigit bibir tipisnya. Dalam hatiku aku pasti ingin ayah tinggal di sini, bagaimanapun juga ayah adalah ayahku, dia membesarkanku hingga seperti ini, bahkan jika dia melakukan hal yang salah, dia tetap ayahku, orang tuaku. Tapi, jika ayahku tinggal di sini, sayang, aku juga tidak ingin membuatmu merasa tidak nyaman. Fernando menghela napas, dia bisa memahami maksud Sarah. Tazudin, karena Sarah sudah membantumu bicara, kamu boleh tinggal di sini. Fernando berkata, tapi ada syaratnya. Apa syaratnya?
Mata Tazudin berkilat-kilat. Syaratnya sangat sederhana, pertama-tama, aku adalah kepala keluarga di sini, semua hal besar maupun kecil harus mendengarkan aku, kamu tidak boleh membuat keputusan, ucap Fernando. Kedua, jika kamu tidak ada porsi berbicara, maka jangan berbicara. Sebelum berbicara, kamu harus tahu posisimu di rumah ini. Kamu harus tahu apa yang boleh dibicarakan dan yang tidak boleh dibicarakan, mengerti? Hanya 2 persyaratanku ini, jika kamu bisa melakukannya, kamu boleh tinggal di sini, jika tidak bisa melakukannya, kemasi barangmu dan tidurlah di jalan Fernando, dengan kata lain, ketika aku tinggal di sini, dan semua ucapanku, semua tergantung pada dirimu. Tazudin mengerutkan kening. Ya, tergantung aku, ucap Fernando dengan nada tidak terbantahkan. Jika tidak mau aku ikut campur, maka pergilah. Kamu, jari Tazudin menunjuk Fernando dengan gemetar karena marah. Ayah, berjanjilah pada Fernando. Sarah maju ke depan sambil menarik Tazudin. Menurutku persyaratan ini tidak terlalu kejam untuk ayah. Wajah Tazudin berubah, persyaratan ini sesungguhnya tidak begitu sulit, selama berperilaku baik di rumah ini, maka tidak akan terjadi masalah. Tapi syarat ini juga membuat Tazudin kehilangan kehormatannya. Bagaimana, Tazudin? Apakah persyaratan dariku terlalu sulit? Fernando berkata, aku beri kamu 3 detik, setuju atau keluar. Petik 2. 1, 2, aku setuju. Tazudin menggertakkan giginya. Tazudin sudah menyetujuinya. Asalkan bisa tinggal di Villa Gunung Idaman Awan, bisa kelihatan terhormat di depan para kerabat, meskipun agak dipermalukan seperti ini, tapi itu layak, bukan? Nanti jika terjadi sesuatu yang parah, yaitu bertemu dengan Fernando si sampah ini, Tazudin tinggal mengabaikannya saja dan selesai. Selain itu, villa ini jauh lebih nyaman dibandingkan dengan rumah di kampung halaman. Tazudin berpikir di dalam hatinya. Jika kamu setuju, maka lakukanlah, jangan ingkar janji. Fernando berjalan ke lantai atas untuk tidur. Keesokan harinya pada pukul 8 pagi, Fernando keluar dari Villa Gunung Idaman Awan dan pergi ke Midnight Bar. Hari ini adalah harinya Ginting. Awalnya Fernando bilang pada Ginting dia tidak akan datang, tapi kebaikan Liana sulit untuk ditolak, Fernando pun pada akhirnya setuju. Ada alasan lain, Fernando merasa hal ini tidak akan berjalan semulus yang dipikirkan jadi dia ingin datang untuk menenangkan hatinya. Fernando, kamu datang tepat waktu. Begitu mobil berhenti, ada suara yang datang dari pintu bar, dan itu adalah Liana. Liana memakai mantel putih dengan lengan yang digulung, menunjukkan tato bunga persik di lengan kirinya. Wanita itu mengenakan celana kulit, dia terlihat seperti wanita berpengalaman yang santai. Di sebelahnya, ada Nasrun. Nasrun memakal setelan jas, rambutnya ditata dengan minyak rambut, kumisnya terlihat rapi, kelihatan sekali sudah dicukur dengan hati-hati. Untuk berpartisipasi dalam perayaan, keduanya mempersiapkan dengan baik. Fernando, perayaan ini dihadiri oleh banyak petinggi, jangan mengendarai vanmu, naiklah mobil Audi A6 milik Kak Nasrun. Liana berkata sambil tersenyum, Audi A6L hitam diparkir di sisi jalan. Baiklah. Fernando tidak banyak bicara, dia segera masuk ke mobil dan duduk di kursi belakang. Nasrun mengendarai mobil, Liana duduk di kursi penumpang, dia membuka navigasi menuju lokasi rumah Chandra. Dikabarkan bahwa rumah Chandra memiliki sejarah yang panjang, tempat itu dibangun pada abad terakhir, saat itu rumah Chandra berada di wilayah teritori Prancis. Nasrun berkata sambil mengendarai mobil. Dan pada saat itu, namanya bukan rumah Chandra, tapi rumah Haris. Rumah Haris. Mata Fernando menyipit. Benar, rumah Haris. Nasrun tersenyum. Pemilik rumah Haris itu kalau tidak salah bernama Wahyudi Haris. Bab 304. Wahyu Haris. Mata Fernando menyipit. Pada abad terakhir, kota Lautan Timur memiliki 3 orang kaya yang berkuasa, yaitu Wahyu Haris, Purwanto Dakim, Nugroho Zainos. Orang-orang tersebut, jika menginjakkan kaki,
maka seluruh lautan timur akan bergetar hebat. Jika mereka bersin, mereka bisa menimbulkan badai di lautan timur. Fernando tidak menyangka bahwa identitas terdahulu dari rumah Chandra adalah rumah Haris milik Wahyudi Haris. Nasrun melanjutkan, kemudian Indonesia didirikan, dan Wahyu Haris meninggal di lautan timur karena sakit. Sebagian besar kekuasaannya dipindahkan di timur Indoland. Kabarnya kakak tertua Savitri, yaitu Bakri, adalah kerabat jauh Wahyudi yang usianya lebih muda. Meskipun mereka tidak berada di garis keturunan yang sama, tapi mereka memiliki hubungan darah. Aku tidak menyangka Bakri memiliki latar belakang seperti ini. Nasrun menambahkan, orang kaya dan berkuasa lainnya, yaitu Purwanto, dia pergi ke Pulau Darawi untuk berlindung dan meninggal di Pulau Darawi. Mengenai Nugroho, dia dibunuh oleh pengawalnya sendiri. 3 orang kaya nan hebat di Lautan Timur pada kala itu memiliki akhir yang berbeda-beda, hal tersebut membuat orang lain menjadi sedih. Nasrun diam-diam merasakan kesedihan yang begitu dalam. Kak Nasrun, apakah sekarang Ginting duduk di posisi yang lebih tinggi daripada 3 orang kaya nan berkuasa itu? Liana bertanya dengan penasaran. Dulu dan sekarang berbeda. Nasrun menggelengkan kepalanya dan berkata, pada abad terakhir, seluruh lautan timur adalah teritori milik orang barat, ada teritori Inggris, teritori Perancis, dan lain-lain. Ketiga orang tersebut bisa bersatu menjadi orang kaya yang berkuasa saja, itu jauh lebih sulit dilakukan daripada sekarang. Mengenai Ginting sekarang, dia adalah orang besar di Lautan Timur, tetapi apa yang dia lakukan harus mempertimbangkan aturan hukum. Nasrun akhirnya berkata, pada akhirnya, kita tidak perlu membandingkan antara Ginting dan 3 orang kaya hebat di Lautan Timur, karena waktu dan keadaannya benar-benar berbeda, mengerti? Ternyata begitu, aku mengerti, Kak Nasrun. Liana mengangguk. Sekitar setengah jam kemudian, A6 tiba di sebuah rumah. Di kedua sisi rumah terdapat patung singa dengan mata yang besar, ekspresi singa itu terlihat serius. Di kedua sisi pintu berdirilah 2 orang pria dengan kacamata hitam, tubuh mereka tinggi dan wajah mereka terlihat kaku. Di bagian atas rumah, tergantung plakat abu-abu yang di atasnya tertera tulisan berwarna emas dengan 2 kata, yaitu, Rumah Chandra. Gaya penulisannya meliuk-liuk seperti naga, terlihat sangat kuat dan bertenaga. Disinilah tempat Juwono, penguasa Lautan Timur, tinggal sehari-harinya, Rumah Chandra. Pada saat ini, di luar kediaman penuh dengan kendaraan yang diparkir, ada Mercedes-Benz, Audi, dan BMW di mana-mana. Seorang pria dengan rantai emas besar keluar dari dalam mobil. Fernando, mobil kita tidak bisa masuk di gerbang Rumah Chandra. Hanya orang kelas atas yang bisa parkir di sana, kita parkir di sisi lain, kemudian jalan ke sana, Nasrun berkata sambil memutar mobilnya. Baik, Fernando mengangguk. A6 berhenti 300 meter dari Rumah Chandra, 3 orang tersebut lalu turun menuju Rumah Chandra. Ketika sampai di depan pintu, kedua penjaga berbadan besar dan berkacamata hitam itu segera menghentikan ketiganya, mereka berbicara tanpa ekspresi. Tunjukkan undangannya padaku. Nasrun menyerahkan undangan ke pria besar berkacamata itu. Setelah memeriksa undangan, pria berkacamata itu mengembalikan undangan dan berkata, kalian pergi ke ruang pertemuan ketiga. Ketika upacara secara resmi dimulai, akan ada orang yang memberitahumu. Baik, Nasrun tidak banyak bertanya, dan ketiganya pun memasuki Rumah Chandra. Di dalam terdapat batuan buatan, mata air yang jernih, dan gazebo dengan berbagai gaya, benar-benar terlihat seperti gaya taman kicauan burung yang merdu menghampiri telinga mereka. Di setiap jalan ada rambu-rambu, ketiganya mengikuti rambu-rambu dan menuju ruang pertemuan nomor 3. Ruang tamunya sangat besar, ada 2 pilar kayu dengan ukiran yang unik, di kedua sisi pilar terdapat 2 baris kursi kayu, kursi-kursi itu sudah hampir penuh diduduki oleh orang-orang, mereka bercakap-cakap dan berdiskusi, hanya ada beberapa kursi kosong. Orang-orang ini berusia sekitar 30 atau 40 tahun, beberapa memiliki tato di pundak mereka,
beberapa memiliki rantai emas besar di leher mereka. Namun dalam soal kewibawaan, masih kalah dari para pemilik mobil yang ada di gerbang rumah Chandra. Ketika melihat Nasrun, orang-orang itu hanya melirik sekilas, kemudian mengalihkan pandangan. "Mari kita duduk dulu," Nasrun bersuara, setelah menemukan kursi untuk duduk. Fernando dan Liana duduk di sisinya. "Hei, Nasrun, lama tidak berjumpa." Terdengar sebuah suara. Terlihat seorang pria mendekat. Pria itu berusia 30-an, dia memakai kaos tanpa lengan berwarna putih, yang menunjukkan otot-ototnya yang besar. Yang paling mencolok adalah ada tato kalajengking di wajah kirinya. Pada saat ini dia menatap Nasrun dengan lagak menertawakan. "Wibowo." Melihat pria itu, Nasrun mengerutkan kening. "Nasrun, pandangan macam apa itu?" Wibowo menyeringai. "Dengan kamu datang ke sini, menunjukkan bahwa kamu sudah bersedia menjadi bawahan Kak Ginting meskipun ada perselisihan di antara kamu dan aku tidak akan mencari gara-gara denganmu di sini, toh ini adalah acaranya Kak Ginting, jika membuat masalah di sini, itu sama dengan tidak menghormati Kak Ginting. Selain itu, Kak Ginting memberikan perintah yang melarang perselisihan pribadi di antara orang-orang yang bekerja di bawah kuasanya, mereka yang melanggar perintah itu akan dihukum." Mendengar ini, Nasrun diam-diam merasa sangat lega, tampaknya Ginting mengendalikan orang-orang di bawahnya dengan sangat ketat. Wibowo juga menatap dua orang di samping Nasrun, Liana dan Fernando, sambil tersenyum dia berkata, "Kenapa membawa orang lain untuk datang di perayaan Kak Ginting? Apakah kamu takut sesuatu terjadi di sini?" Salah satu dari dua orang ini adalah pelayan di barku, namanya adalah Liana Habil, di sampingnya adalah teman baikku, Fe. Nasrun memperkenalkan, "Aku tidak tertarik pada orang-orang kecil, tidak perlu memperkenalkannya padaku." Wibowo melambaikan tangannya dan menyela Nasrun. Nasrun tersenyum tak berdaya dan bertanya dengan penasaran. "Wibowo, kita di ruang pertemuan nomor 3 bukankah ada ruang pertemuan nomor 2 dan nomor 1? "Tentu saja ada, tetapi ruang pertemuan kedua dan pertama tidak akan bisa dimasuki oleh orang setingkat kamu dan aku," ucap Wibowo sambil tertawa. "Oh, katakan mengapa?" Nasrun menjadi lebih penasaran. Orang-orang yang diundang Kak Ginting kali ini terdiri dari orang kalangan atas dan orang kalangan bawah. Wibowo menjelaskan, "Orang-orang kecil seperti kamu dan aku hanya memenuhi syarat berada di ruang pertemuan nomor 3. Bersambung ke bab 305. Terima kasih sudah setia di channel ini. Sampai jumpa pada bab selanjutnya. Maaf telat upload lagi, banyak tugas waktunya nutut.